Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Untuk memulai mata pelajaran akidah kali ini, yaitu tentang sifat-sifat tercela. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang memimpin doa, mana ketua kelasnya? Sebelum belajar anatomi kita ada apa mulai? Selesai. Kemudian selanjutnya Bapak mau absen dulu ya. Baik Haki, Bella, Dian, Rosdiana, Ega, Fani, Sakin ya ada ya? Suratnya ada nggak suratnya? Cari lagi ya? Raya, Intan, Jesa, Lydia, Marini, Muhammad Fadli, saya Muhammad Fajar. Kemana Muhammad Fajar? Nur Lailatul Qadriyah, Nur Mala, Raul. Raul itu pakai seragapan. Di depan dulu itu katanya. Ya kita belajar lebih nyaman gitu kan, kalau seragam semua kan enak belajarnya. Renita, kenapa ini Renita? Siti Nur Aini, Sofi Nur Abdia, Bayudi, Yeni, Siti Marwah, Awal Saka, Serta ini. Mana Mbak ini? Sinar Maria. Ya, untuk belajar kali ini kita berdiri dulu biar lebih refleksi. Senang dulu, ya lebih nyaman. Ya. Nanti kita tepuk tangan kalau kita selamat siang, tangan satu kali. Ya. Nanti selamat pagi kita satu kali, siang dua kali, sore tiga kali ya. Selamat pagi. Ayo. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam. Kita masih belum fokus ini kalau mau belajar ya. Kita ulangi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat malam. Masih kurang kalau belajar itu harus belajar kasih dulu ya, biar nanti ilmunya bisa kita terima ya. Berani. Selamat siang. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat malam. Ya, bagus. Berarti kita sudah mulai siap mengikuti pelajaran. Ini sekarang sangat lebih refresh. Baiklah, Bapak akan mencoba mempelajari materi tentang sifat-sifat tercela. Di antara sifat-sifat tercela yaitu ada hubul dunia, ada hasad, ada ujub, sombong, dan yang terakhir dia.
Apa itu sifat hubud dunia? Nanti di sini sifat hubud dunia nanti akan dijelaskan tentang pengertian, dalil, penyebab, dampak negatif dan cara menghindari sifat hubud dunia. Yang pertama, pengertian sifat hubud dunia. Ada yang tahu sifat hubud dunia pengertiannya? Baik, kalau tidak ada yang tahu, Bapak lanjutkan. Hubud dunia yaitu cinta dunia yang berlebihan. Jadi orang itu mencintai dunia dengan keinginan untuk memperkaya diri, mengumpulkan harta, bekerja siang malam, tapi akan lupa dengan kehidupan akhirat nanti, bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang terakhir, dianggapnya seperti itu kalau yang mempunyai sifat hubud dunia ini. Kemudian penyakit sangat berbahaya kepada orang muslim karena akan melalaikan kenikmatan-kenikmatan Allah yang berikan kepadanya. Terus selanjutnya yaitu ada dalil tentang hubud dunia, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahum wa zinatu wa tafakhuru bainakum wa takatsuru fil amwal wal aulad. Yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak. Maksudnya di sini orang itu bermegah-megahan, yaitu mengumpulkan harta, bekerja hanya untuk mengumpulkan harta. Kemudian hak orang lain kadang yaitu diambil. Kemudian selanjutnya ada penyebab. Apa sih yang menyebabkan orang itu menjadi mempunyai sifat hubud dunia? Karena menganggap dunia sebagai tujuan utama, bukan tujuan sarana mencapai kehidupan akhirat. Jadi ya orang itu tidak memikirkan adanya akhirat nanti. Nanti gimana kalau kita selesai apa sih namanya, hidup di dunia sudah selesai atau meninggal, nanti disangkanya nggak ada kehidupan akhirat. Kemudian juga mengumpulkan harta dengan menghalalkan berbagai cara, seperti tadi mencuri atau menipu orang, padahal kan hartanya itu haknya milik orang lain. Kita menipunya bahwa misal si A memiliki dapat hadiah atau dapat titipan dari orang lain, misalkan 10 juta uang, tetapi dia berikannya cuma 5 juta, dan dia itu tidak memikirkan bahwa itu dosa atau dilarang. Jadi dia selalu menghalalkan berbagai cara, kikir terhadap harta atau tidak rela hartanya terlepas dari dirinya. Mau bersedekah itu susah, sepertinya takut miskin, atau nggak mau harta itu diberikan kepada orang lain, padahal orang lain itu membutuhkannya. Kemudian serakah dan rakus serta tamak. Punya orang itu yang kita ambil semua, padahal bukan haknya, dia ambil semuanya. Kemudian yang terakhir penyebabnya karena tidak mensyukuri nikmat Allah. Nikmat yang diberikan Allah itu dia tidak mensyukurinya. Dia hanya bekerja bahwa dianggap Allah itu sepertinya tidak ada. Jadi dia itu hanya bekerja dan harta yang dia miliki itu dianggapnya bukan dari Allah, dapat kerja keras dia sendiri.
Kemudian ada dampaknya. Ketika seorang muslim sudah menjadikan dunia ini sebagai tujuan utamanya, maka itulah alamat dia telah terjebak dalam hubud dunia. Padahal dalam prinsip akidah, dunia ini bukanlah tujuan, melainkan hanyalah alat untuk mencapai kehidupan di akhirat nanti. Kemudian mereka yang hubud dunia itu akan memperoleh dampak negatif. Di antaranya yaitu cinta dunia akan membuat mereka lupa kepada Allah. Ya seperti itu, kerja siang malam, misalkan hanya mencari harta, mencari kekayaan, tapi lupa dengan sholat, puasa. Jadi kita kerja ini pas misalkan sholat zuhur, ya masih bekerja, terus sore pulang perjalanan, seharusnya sholat asar masih perjalanan. Nyampe rumah maghrib dia kecapean tidur, jadi tidak memikirkan apa yang diberikan kepada Allah itu, dia lupa dengan apa yang diberikan sama Allah. Terus mereka yang begitu mencintai dunia akan mudah tergoyah imannya. Ya seperti itu tadi, tidak memikirkan kehidupan akhirat, hanya memikirkan dunia dan dunia. Yang ketiga itu sebagai sumber penyakit. Cinta dunia sering mengakibatkan seorang cinta terhadap hartanya, dan dalam harta tersebut banyak penyakit. Ya jadinya rakus lah, kalau bersama saudara, bukan harta kayak semacam pembagian waris misalkan, seharusnya yang laki-laki dapat 2, misalkan perempuan dapat 1, tapi pengennya disamaratakan. Kan kalau dalam fikih itu kan tidak boleh, kalau perempuan misalkan 1, laki-laki 2 gitu. Kemudian yang keempat itu menghalalkan segala cara yang tadi sudah dijelaskan, hak orang lain kita ambil, itu menghalalkan segala cara. Kemudian yang terakhir itu membuat seseorang tidak melakukan sesuatu yang bermanfaat baginya di akhirat, ya karena memikirkan dunia saja, jadi tidak memikirkan akhirat. Jadi dianggap di akhirat itu tidak ada manfaatnya, hanya memikirkan dunia saja. Kemudian setelah dampak, ada cara menghindarinya. Bagaimana sih cara menghindarinya yang agar kita terhindar dari sifat hubud dunia itu? Yang pertama itu memperbanyak bersyukur atas nikmat yang diberikan, agar kita tidak terhindar dari sifat hubud dunia. Kita seringlah berdoa, merasa bahwa saya ini masih membutuhkan Allah, saya butuh pertolongan orang lain, jadi tidak rakus, tidak mengambil hak orang lain. Menanamkan kesadaran bahwa sifat hasad atau sifat hubud dunia akan membawa seseorang menderita batin. Ya mungkin karena orangnya rakus atau tamak serakah, kadang tetangga juga akan menilai nggak senang sama orang itu, karena orang itu kan punya hak orang lain diambil. Jadi tetangga mungkin kan tidak senang lah, ibaratnya ngapain sih orang itu kan punya orang lain juga diambil, ngapain saya ikut membantu, kan seperti itu. Kemudian cara menghindarinya, berpikir positif atas segala kejadian yang menimpa kita. Jadi kita itu harus yaitu selanjutnya cara menghindari sifat hubud dunia. Betapa bahayanya hubud dunia, baik bagi diri kita sendiri ataupun orang lain. Maka yang harus kita hindari itu yang pertama, mengingat bahwa kehidupan dunia hanyalah sementara. Dalam Islam tidak memerintahkan umatnya meninggalkan dunia, tapi diperintahkan untuk melakukan dunia dalam genggamannya, bukan dalam hatinya. Bahwa boleh-boleh saja dalam Islam itu mengumpulkan harta, tapi harus ingat kepada siapa yang memberi, yang memberikan harta, yang memberi harta itu hanyalah Allah. Kemudian memperbanyak mengingat kematian. Nah, saya bekerja ini
terus ibadahnya ini seimbang enggak nanti kalau misalkan kita hanya bekerja saja tidak seimbang dengan beribadah. Mungkin kan nanti kalau kita mati di mana, amal kita sudah banyak atau belum, banyak yang dilakukan kebaikannya atau keburukannya, nanti agar terhindar dari sifat dunia. Kemudian qanaah, yaitu merasa cukup terhadap yang dimiliki serta menjauhkan diri dari sifat tidak puas terhadapnya. Jadi kita harus selalu bersyukur dan merasa puas apa yang diberikan, baik itu rezekinya sedikit, yang misalkan yang lain kita dapat 10.000, saya dapat 5.000, kita harus tetap bersyukur karena 5.000 itu juga mungkin manfaatnya sama dengan yang 10.000, karena dia yang punya 10.000 mungkin beli es misalkan di supermarket kan dapat cuma 1. Kalau kita beli esnya di warung-warung terdekat kan juga bisa dapat. Dan yang selanjutnya itu mengingat bahwa apa yang kita lakukan di dunia akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, nanti kita ketika kita meninggal kan mengingat bahwa harta atau si makanan yang kita makan ini atau rezeki yang kita dapat ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Sudah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Barangkali semuanya sudah paham apa belum nih? Baik, kalau sudah paham, Bapak nanti mau menanya nih sama yang Bapak apa sih yang mau menjawab, silakan ya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hubbu dunia? Saya Pak. Oh ya, Dewi. Ya. Apa yang dimaksud dengan hubbu dunia adalah perasaan cinta yang berlebihan terhadap semua hal yang berbau materi, terutama harta benda. Oke, bagus. Baik, silakan. Ada lagi yang mau menambahkan? Barangkali. Berarti udah paham ya, udah jelas ya? Oh iya. Berarti tadi udah paham ya, yang dimaksud dengan hubbu dunia ya. Kemudian bagaimana sih cara menghindari sifat hubbu dunia itu? Oke, bisa. Cara menghindari hubbu dunia yaitu selalu bersyukur atas apa yang dimiliki. Ya. Kedua, rajin bersedekah pada orang yang membutuhkan. Siap. Tiga, selalu menjauhi iri dan dengki. Ya. 4, selalu merasa cukup atas apa yang dimiliki atau yaitu disebut qanaah. Ya. 5, berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah. Oke, ya bagus. Beri tepuk tangan. Kemudian ada yang mau nambahin? Baik, jadi kalau hubbu dunia itu adalah orang yang ingin memperkaya diri atau mengumpulkan harta untuk dirinya saja dan melupakan akhirat. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum Bapak tutup pembelajaran kali ini, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillah. Sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.